Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini kita masuk materi tentang ekstraksi cair-cair. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu memahami pengertian ekstraksi cair-cair, menerapkan prinsip kerja ekstraksi cair-cair, memilih pelarut dalam ekstraksi cair-cair, memilih peralatan ekstraksi cair-cair, mengoperasikan peralatan ekstraksi cair-cair, menerapkan parameter dalam ekstraksi cair-cair. Nah, untuk minggu ini kita bahas sampai memilih pelarut dalam ekstraksi cair-cair. Nah, kita masuk apa itu pengertian dari ekstraksi cair-cair. Ekstraksi itu adalah proses pemisahan suatu zat ke dalam komponen-komponennya berdasarkan perbedaan kelarutannya dengan menggunakan zat pelarut atau solvent sebagai pemisah atau separating agent, di mana zat terlarut akan sebagian terlarut di dalam pelarut, tapi sebagian yang lain masih berada dalam ekstraksi sebelumnya. Ekstraksi cair-cair adalah proses ekstraksi yang dilakukan untuk memisahkan larutan berupa cair dengan pelarut solvent, atau yang juga disebut dengan cairan. Kemudian istilah-istilah umum yang sering digunakan dalam proses ekstraksi yaitu ada bahan ekstraksi, yaitu campuran bahan yang akan diekstrak. Kemudian pelarut, yaitu cairan yang akan digunakan untuk mengekstraksi zat terlarut. Ekstrak yaitu bahan yang akan dipisahkan dari bahan ekstraksi. Kemudian larutan ekstrak, yaitu pelarut setelah proses pengambilan ekstrak. Rafinat atau residu, itu bahan ekstraksi setelah diambil ekstraknya. Ekstraktor yaitu alat ekstraksi. Ya, kemudian penerapan teknologi ekstraksi biasanya dalam industri itu banyak digunakan dalam pemisahan aromatik dari minyak bakar berbasis kerosin untuk meningkatkan kualitas pembakaran, pemisahan aromatik dari senyawa parafin atau nafta, kemudian pengambilan senyawa relatif murni seperti benzen, toluen, dan silen, kemudian produksi asam asetat anhidrat, ekstraksi fenol dari larutan koltar, pemurnian penisilin, kemudian pada industri bioteknologi atau biokimia. Nah, ini adalah penerapan ekstraksi dalam industri. Kemudian masuk kita ke prinsip kerja ekstraksi cair-cair. Nah, adapun prinsip metode ekstraksi cair-cair itu adalah berdasarkan pada perbedaan koefisien distribusi zat terlarut dalam dua larutan yang berbeda fase. Dan prinsipnya adalah pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan. Nah, contohnya jika suatu larutan terdiri dari komponen A dan C yang larut dalam segala perbandingan, kemudian ditambahkan solvent B, tidak dapat larut atau sedikit larut dalam A, tetapi larut sempurna dalam C, dan diaduk dengan baik, maka akan terbentuk dua fase, yaitu fase yang kaya akan A dan fase yang kaya akan B. Oleh karena komponen C larut dengan sempurna, baik dalam A maupun B, maka komponen C akan terdistribusi ke dalam kedua fase tersebut. Karena konsentrasi C dalam fase yang kaya akan A dapat berbeda dengan konsentrasi C dalam fase yang kaya akan B, maka berarti akan terjadi suatu pemisahan. Umpan zat cair yang ditambahkan dalam proses ekstraksi disebut juga dengan solvent. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan pelarut ekstraksi sebelum melakukan proses ekstraksi, yaitu ada yang pertama, selektivitas solvent. Ini adalah pelarut harus selektif, yang artinya hanya boleh melarutkan ekstrak yang diinginkan, bukan komponen-komponen lain. Kemudian selektivitas diberi simbol beta,
yang didefinisikan sebagai perbandingan C per A di dalam fase ekstrak terhadap C per A. Nah, ini bisa kamu lihat ya. Kemudian ada koefisien distribusi, yaitu perbandingan fraksi berat solut dalam ekstrak dan parafinat yang berkeseimbangan. Kemudian ada kelarutan, kemudian ada densitas atau kerapatan. Makin besar perbedaan kerapatan, perbedaan densitas kedua fase, maka pemisahan akan semakin. Berikutnya ada titik didih. Pada proses ekstraksi titik didih, pelarut tidak terlalu tinggi karena panas penguapan yang dibutuhkan rendah. Kemudian ada kemudahan pemungutan kembali solvent. Solvent yang digunakan atau pelarut yang digunakan kembali itu di dalam proses ekstraksi dapat digunakan kembali dalam proses ekstraksi berikutnya. Kemudian tegangan antarmuka, makin besar tegangan antarmuka, makin cepat penggabungan butir-butir emulsi, tapi makin sukar terjadi dispersi suatu cairan dalam cairan yang lain. Dan ada reaktivitas kimia, solvent yang harus stabil dan tidak boleh bereaksi dengan komponen lain. Terakhir itu adalah sifat-sifat lain. Nah, contohnya kekentalan, tekanan uap, dan titik beku sedapat mungkin rendah supaya mudah dalam pengerjaan dan penyimpanannya. Nah, itu dulu materi kita untuk minggu ini. Nah, nanti silakan kamu catat, dicatat materinya. Nanti bisa kamu lihat materinya apa saja tentang ekstraksi cair-cair, dicatat di buku catatannya dan dikumpulkan. Dan sekian dan terima kasih.